Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi di video kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 14. Tiara melototkan matanya heran. Bagaimana tidak, Winter membeli hampir satu mobil yang berisi makanan dan mainan untuk anak-anak. Tiara melihat ke arah Winter yang sedang menggendong Ben dengan senang sambil memegang tembakan anak-anak. "Aku rasa dia sakit," ucap Tiara pelan sambil menghampiri Winter. "Hei," panggil Tiara. Winter melihat Tiara dengan malas. "Apa itu tidak berlebihan?" Tiara menunjuk mobil yang penuh dengan belanjaan Winter. "Ben bilang dia mempunyai banyak teman di panti asuhan, jadi aku membeli cukup banyak untuk teman-temannya," ucap Winter santai. "Kak, apa itu merepotkan?" ucap Ben menatap Tiara dengan polos. Kau sangat manis." "Tentu saja tidak sayang." Tiara mencubit pipi Ben gemas dan tersenyum manis ke arah Ben, sedangkan Ben menunjukkan gigi susunya. Winter melihat Tiara beberapa detik dan langsung memalingkan wajahnya. "Ya sudah, ayo kita ke panti. Nanti adik dan teman-temanmu mencarimu," ucap Tiara melihat ke arah Ben dan Winter. Ayo masuk ke mobilku." Winter berjalan ke arah mobilnya sambil menggendong Ben, sedangkan Tiara mengikutinya dari belakang. Mereka menuju panti dengan arahan jalan dari Ben. Di dalam mobil, Ben tak henti bercerita di pangkuan Tiara, sedangkan Tiara mendengar cerita Ben dengan tertawa. Sementara itu, pukul 1.30 Ken House, Chicago, Amerika Serikat. "Sin, kau sudah bangun?" ucap Jack melihat Sin yang turun dari tangga. Ya paman, maafkan aku yang bangun terlambat," ucap Sin kikuk. "Haha, tak apa. Apa Ken mengajakmu ke klub?" tanya Jack melihat ke arah Sin, lalu menatap tajam Ken yang duduk di sebelahnya. Namun Ken tidak peduli. "Iya paman, mungkin aku butuh hiburan sedikit," ucap Sin menghampiri Jack dan Ken yang duduk di sofa ruang tamu, dan ia segera mendudukkan dirinya di sofa depan mereka. "Apa kau lapar? Hai, ambilkan makanan untuk kakakmu." Jack menepuk kepala Ken kuat. Dad, apa kau tidak bisa meminta dengan baik?" ucap Ken kesal. "Itu balasan karena kau mengajaknya ke klub," ucap Jack santai menatap anak semata wayangnya. "Apa Dad tidak dengar ucap Kak Sin tadi? Dia butuh hiburan dan aku dengan baik memberikan hiburan kepadanya," ucapkan panjang lebar kesal dengan dadnya. Sin menatap pertengkaran di depannya dengan senyuman tipis. Ia jadi merindukan ayahnya. "Apa tidak ada tempat yang bagus untuk mencari hiburan?" ucap Jack tak kalah kesal. "Hiburan kami para pemuda sekarang itu klub dan hotel, Dad," ucap Ken. Jack melotot mendengarnya. "Apa kau sudah mulai berkencang dan meniduri wanita?" Jack tersenyum penuh arti. "Tidak, aku bukan sepertimu waktu muda, Dad. Aku ini punya harga diri yang tinggi," ucap Ken sambil menepuk dadanya. "Apa Ken tidak pernah membawa wanita ke rumah paman?" potong Sin membuat Jack dan Ken menatapnya. "Tidak, bahkan aku heran ia tidak pernah sekalipun berhubungan dengan wanita," ucap Jack menatap Sin, sedangkan Ken merasa kesal karena ia menjadi bahan pembicaraan. "Jangan-jangan," ucap Sin langsung terpotong. "Aku menyukai wanita," teriak Ken kuat. Jack dan Sin langsung terdiam menatap Ken. "Aku
malah sangat ingin menyentuh mereka, tapi hatiku belum menemukan wanita yang pantas menempati hatiku ini, ucap Ken tulus. Jack langsung memeluknya dari samping. Jika kau sudah dapat, kenalkan kepada Dad. Dad sudah tidak sabar dipanggil kakek, ucap Jack tersenyum lebar. Aku masih berumur 18 tahun, Dad, ucap Ken melepaskan pelukan Jack. Tidak apa, menikah muda lebih baik dan menjadi suami muda itu lebih enak, ucap Jack tersenyum penuh arti. Ya Tuhan, Dad, cepat katakan apa yang ingin kau katakan kepada Kak Sin, ucap Ken mengganti topik. Jack langsung menatap Sin. Sin, bagaimana perusahaanmu di sini? Apa kau sudah mulai mau bekerja? Tanya Jack. Aku akan mulai bekerja hari Senin, Paman. Melihat perusahaanku dan restoranku yang ada di kota ini terlebih dahulu, ucap Sin. Jadi, apa kau sudah punya wakil yang menemanimu selalu? Ucap Jack. Oh, kalau itu belum, Paman. Aku belum menemukannya, ucap Sin. Jack menatap Ken di sebelahnya. Apa? Ucap Ken merasa risih dengan tatapan Jack. Jack memukul kepala Ken. Sopan kepada orang tuamu, ucap Jack. Sedangkan Ken mengusap kepalanya pelan, ingin rasanya dia mengambil pisau untuk membalas ayahnya. Ken, kau akan menjadi wakil Sin, ucap Jack. Ken langsung melongo mendengarnya. Sedangkan Sin hanya tersenyum saja. Sepertinya keputusan Jack benar. Ken mungkin bisa membantunya di perusahaan elektronik karena Ken sangat menyukai game. Mungkin sedikit bisa membantu Sin. Apa? Dad, aku masih ingin bebas, teriak Ken. Sudah dari lama kau bebas, dan sekarang waktunya kau pikirkan masa depanmu, ucap Jack. Dad, boleh aku memukul kepalamu? Ucap Ken sangat pelan. Hah? Apa? Tanya Jack. Tidak, Dad. Baiklah, aku terima, ucap Ken menyerah. Ken memang tidak bisa menolak perintah dari dedinya. Contoh yang sangat anak yang berbakti sekali. Sin dan Jack hanya tersenyum lebar melihat Ken. Pukul 1.56 Cat House, Chicago, Amerika Serikat. Cat dan keluarganya sampai di rumah dengan tenang. Cat tampak tersenyum bahagia ketika mengingat percakapan di rumah Lukas tadi. Ia benar-benar tidak sabar. Mam, aku senang sekali, ucap Cat gembira. Haha, Mom juga ikut senang sayang. Sebelum itu bantu Mam untuk menyiapkan undangan pesta, oke? Ucap Flora. Tentu, Mam. Undangan ini untuk siapa? Tanya Cat memegang salah satu undangan. Oh, itu untuk Mrs. Dory dan para bawahannya serta modelnya, ucap Flora yang sibuk melihat undangan lain. Mrs. Dory? Oh, dia bos dari model cantik itu bukan? Ucap Cat menunjuk salah satu majalah yang memperlihatkan foto Bella yang menjadi cover majalah tersebut. Ya sayang, namanya Bella Flores. Dia model yang sangat cantik jika kau melihatnya dari dekat, ucap Flora masih sibuk dengan undangan lainnya. Cat hanya memegang majalah tersebut dan melihat foto Bella. Cantik, ucap Cat Velan. Pukul 2 siang, La Jolla Cova, San Diego, Amerika Serikat. Pantai? Teriak Bella senang dan langsung berlari ke arah pantai. Lukas hanya tersenyum melihat tingkah Bella. Selama 3 jam menempuh perjalanan dari Chicago ke San Diego, akhirnya mereka sampai di pantai La Jolla Cova. Bella tertawa bahagia di tengah pantai dan sibuk memainkan air.
Awalnya Bella kesal karena Lukas tidak memberitahu kemana arah tujuan mereka. "Sir, barang-barang ini diletakkan di mana?" tanya seorang bodyguard yang membawa koper Lukas dan Bella. "Di kamar hotel," ucap Lukas tanpa menoleh ke arah bawahannya. Bawahannya hanya mengangguk, patuh, dan membawa barang-barang Lukas ke hotel. Lukas sengaja membawa Bella berlibur. Ia tahu Bella membutuhkan ini karena dari data yang dia baca, bos Bella tidak memberikan liburan kepada Bella, membuat Lukas ingin segera menutup perusahaan yang membuat Bella tidak bisa berlibur itu. Bella sangat cantik. Ia sibuk berlarian ke sana kemari mengikuti ombak pantai. "Baby, kemarilah," teriak Lukas melambaikan tangannya. Bella mendengar teriakan Lukas dan langsung berlari menghampiri Lukas. "Kau mengganggu kesenanganku, Lukas." Bella menunjukkan wajah kesalnya. "Maafkan aku, baby. Sebaiknya kau berganti pakaian terlebih dahulu," ucap Lukas. "Di mana barang-barang kita?" tanya Bella. "Di kamar hotel." "Hai, bawa dia ke hotel," ucap Lukas memanggil seorang bodyguardnya. "Ya, sir. Ayo nyonya." Bella mengikuti bodyguard Lukas dari belakang tanpa bertanya banyak. Sedangkan Lukas memilih membuka bajunya dan mulai mendekati bibir pantai. Pukul 2.13 siang, apartemen Kristal. Kristal membuka pintu apartemennya kasar dan menutupnya, membuka sepatunya dan langsung berjalan ke arah dapur. Kristal perlu air untuk mendinginkan kepalanya. Membuka kulkas dengan kasar, menuangkan air ke gelas dan meminumnya dengan sekali teguk. Kristal mengacak rambutnya frustasi. Lalu Kristal berjalan menuju sofa, menidurkan dirinya di sana, memejamkan matanya. "Di mana kau sekarang, Bella?" tanya Kristal pada dirinya sendiri. Kristal sangat marah kepada Diego, orang tua apa yang tidak mengetahui anaknya di mana. Kristal yakin Lukas pasti menyembunyikan Bella di suatu tempat setelah membuat macam-macam kepada Bella. Memikirkan hal itu membuat Kristal marah. Jika benar pikirannya itu, maka ia tak segan akan memukul Lukas dan bahkan membunuhnya. Bersambung.